perusahaan Muhammadiyah atas tawaran izin usaha pertambangan dari pemerintah. Saya memohon maaf sekali tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, mengapa? Ini yang saya ingin jelaskan. Ada etika organisasi di Muhammadiyah yang saya hayati, ya. Kalau sudah organisasi memutuskan, menetapkan, baik rapat pleno PP Muhammadiyah, apalagi kemarin lewat konsolidasi nasional melibatkan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, ya, maka keputusan itu terlepas dari baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, ya saya sebagai anggota Muhammadiyah dan sekarang menjadi ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di tempat saya tinggal, Kelurahan Pondok Labu, tidak ingin berbalas pantun di media. Itu etika di Muhammadiyah. Ya. Prof, Nah, walaupun jelas sebelum pertemuan nasional Muhammadiyah itu saya sudah menyampaikan pendapat, ya, yang sangat tegas sebagaimana yang saya yakini dengan argumen-argumen, ya, yang intinya ya saya tidak sepakat, ya, dengan keputusan Muhammadiyah itu. Tapi saya tidak ingin kembangkan apa alasan ketidaksepakatan itu lebih lanjut. Itulah Din Samsudin yang menolak dengan tegas atau tidak sepakat dengan Muhammadiyah yang menerima konsensi untuk lahan tambang yang diberikan oleh pemerintah. Namun demikian, Din Samsudin tidak menjelaskan apa alasannya menolak Muhammadiyah menerima konsensi tambang oleh pemerintah. Sebelumnya diberitakan pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta menerima kelola izin tambang yang diberikan oleh pemerintah sebagai imbal balik jasa Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini adalah jawaban Muhammadiyah terkait hal tersebut. Dari bahwa usaha tambang maupun usaha-usaha lainnya itu selalu ada problem lingkungan, problem sosial, dan problem-problem lainnya yang niscaya harus kita kaji sampai kita pada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi masyarakat orang banyak dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan. Nah, yang ketiga, apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa penggunaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah juga secara gentleman dan bertanggung jawab untuk mengembalikan itu manakala itu sudah diberikan kepada. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemberian izin tambang kepada ormas atau organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU adalah untuk keadilan ekonomi. Ya, sebetulnya sangat bagus sekali ya tujuan daripada Presiden Joko Widodo ini untuk memberikan suatu keadilan ekonomi buat masyarakat, khususnya kepada kedua organisasi masyarakat Islam itu. Ingin pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsesi, itu juga sanggup kok. Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid, itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang, tapi bukan ormasnya. Badan usaha yang ada di ormas itu, baik koperasi maupun PT,
dan CV dan lain-lain. Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada. Lalu bagaimana dengan Bahlil Lahadalia terkait daripada obral izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan? Kita pemerintah aja yang nggak sadar. Yang memerdekakan negara ini itu adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan. Baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Kita aja nggak menghargai sejarah, menghargai kontribusi terbaik mereka. Sebelum Indonesia merdeka, emang siapa? Serikat Indonesia, Serikat Islam, Cokro Aminoto. Mereka ini kan cikal bakalnya lahirnya tokoh-tokoh bangsa. Kemudian Sumpah Pemuda 28, itu juga bagian daripada tokoh-tokoh ulama. Iya, betul. Ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu. Ya. Kemudian pada saat merdeka, mereka juga. Agresi militer tahun 48, ketika Belanda mau hajar kita, yang memimpin jihad, mempertahankan kedaulatan negara, emang konglomerat? Emang pengusaha-pengusaha asing? Kan mereka. Terus ketika ada konflik sosial, urusan agama, konflik di Poso, konflik di Ambon, emang konglomerat perusahaan-perusahaan itu yang pergi menyelesaikan? Kan tokoh-tokoh agama, pendeta, ya, romo, pastor, ustadz-ustadz, kiai-kiai gitu loh. Mbah, masa sih negara sudah begini aman, yang lain menikmati hasil kemerdekaan dengan mengelola sumber daya alam, toh organisasi kemasyarakatan keagamaan ini enggak kita memberikan ruang bagi mereka. Jadi di mana hati kita? Nah, saya atas perintah Pak Presiden Jokowi disuruh untuk membuat kajian ini. Saya kebetulan orang kampung, Pak. Saya bukan orang kaya. Memang kita kan sudah biasa sepatu miring kita kan. Aku juga, hati aku nggak terima juga gitu loh. Masa kekayaan begini dibagi atau diberikan izin hanya kepada konglo lagi. Sudah konglo. Itulah Bahlil Lahadalia yang memberikan semacam pembelaan kepada ormas, baik ormas Islam ataupun non-Islam, yang mana telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan di mana ormas-ormas itu juga menyelesaikan beberapa konflik di Indonesia atau internal negara kita. Bukan konglomerat yang mengatasi persoalan itu, namun demikian ormas-ormas atau ada ustadz, pastor, kiai dan sebagainya yang menyelesaikan persoalan di masyarakat, bukan konglomerat yang menguasai ekonomi. Luar biasa nih Pak Bahlil Lahadalia tentang nasionalisme dan tentang kebijakannya untuk bangsa dan negara ini.